Bab 8 Di mana suamimu? Iring-iringan mobil mewah itu perlahan melintasi gerbang raksasa yang dikawal ketat. Arsy menempelkan hidung mungilnya ke kaca jendela, matanya berbinar takjub menatap halaman luas yang berpendar di bawah cahaya lampu taman yang remang-remang. Wah, Bunda, lihat, rumah aki-aki ini bikel kali, kenapa ndak dijadikan lapangan bola cajaya? Celoteh Arsy polos. Ses, Arsy sayang. Mulai sekarang panggil Opa Aron ya, bukan aki-aki. Tegur Elena lembut, meski batinnya tengah bergejolak memikirkan instruksi dari Bianca. Galong, napa namana milip tempat ail, Bunda? Plak. Arsen menepuk jidat melihat kepolosan adiknya yang tidak ada takut-takutnya pada kakek buyut mereka. Kendaraan berhenti tepat di hadapan pilar-pilar megah yang menjulang. Opa Aron turun lebih dulu, langkahnya tetap tegap dan berwibawa meski bertumpu pada tongkat kayu. Ia bergeming di kaki tangga, menanti kehadiran kedua cicitnya. Bawa mereka ke kamar lantai 2. Dan kau, Biina, ikut aku ke ruang kerja. Banyak hal yang harus kau pertanggungjawabkan mengenai rahasia yang kau pendam selama 6 tahun ini, tita Opa Aron tanpa menoleh. Pukul 9 malam. Elena kini terduduk lesu di tepi ranjang. Kamar itu masih semewah dulu, nyaris tak ada yang berubah, namun baginya ruangan itu terasa bak penjara yang menyesakkan jiwa. Arsy telah terlelap setelah puas bermain air di bathtub, sementara Arsen tampak sibuk dengan laptop di pangkuannya di sudut ruangan. Bunda, panggil Arsen lirih. Iya, sayang, kenapa belum tidur? Arsen menutup perangkatnya, lalu menatap ibunya dengan sorot mata yang terlampau dewasa bagi anak seusianya. Bibi ingin Bunda mendekati paman bernama Adrian Winston itu, kan? Elena tersentak. Arsen, kamu menguping pembicaraan di mobil. Arsen bukan cuma dengar, Bunda. Arsen juga tahu kalau paman itu mantan suami Bibi, sahut Arsen sembari beranjak mendekati ibunya. Dari mana kamu mengetahui hal itu, sayang? Tanya Elena saat Arsen duduk di sisinya. Dari Arsy, Bunda. Tatapan Arsen beralih pada adiknya yang tengah mendekap guling dengan lelap. Arsen juga sudah tahu, kalau dia, ayah kami. Kalimat itu seketika membuat Elena tertunduk membisu. Bunda jangan takut, jika paman itu berniat jahat pada Bunda, Arsen yang akan buat hancur seluruh sistem perusahaannya dalam semalam, hibur si sulung kecil sembari menggenggam jemari ibunya. Elena merengkuh Arsen dalam pelukan erat, air matanya nyaris pecah. Maafkan Bunda karena tidak pernah jujur padamu. Bunda hanya ingin kalian tetap aman, nak. Hanya itu. Iya, Bunda. Arsen tahu. Terima kasih sudah melindungi kami. Arsen sayang Bunda, ungkap bocah itu membalas dekapan hangat sang ibu. Krik. Pintu jati yang berat itu tertutup dengan dentuman rendah yang syarat akan intimidasi. Opa Aron duduk di kursi kebesarannya, mengintimidasi Biina yang berdiri menunduk di tengah ruangan. Atmosfer terasa mencekam, hanya denting jam dinding kuno yang memecah kesunyian. 6 tahun, Ina, 6 tahun kau menyembunyikan mereka dariku di lubang tikus itu, ucap Opa Aron dengan nada rendah namun tajam. Ampun, Tuan Besar, saya hanya menjalankan amanah Non Elena. Mereka sangat takut pada Tuan, bisik Biina dengan suara parau. Opa Aron menggebrak meja, membuat Biina terlonjak. Takut padaku, lalu mengapa mereka tidak takut hidup dalam kemiskinan? Sekarang katakan, apa benar kedua anak itu adalah darah daging Adrian Winston? Biina memejamkan mata rapat-rapat. Benar, mereka adalah anak Tuan Adrian, Tuan Besar, jawab Biina jujur, air mata mulai membasahi pipinya yang keriput. Opa Aron terdiam, sorot matanya yang tajam sempat goyah sejenak. Jadi benar, Elena nekat mencuri benih pria itu. Gumamnya, tak menyangka cucunya melahirkan keturunan dari musuh bebuyutannya. Bahkan terlahir kembar. Namun ada satu hal yang harus Tuan ketahui. Selama 6 tahun ini, Non Bianca sama sekali tidak tahu identitas ayah mereka. Alis Opa Aron terangkat tinggi. Maksudmu, Bianca tidak tahu? Tidak, Tuan. Non Elena sangat mengkhawatirkan reaksi kakaknya.
Non Bianca hanya tahu mereka adalah hasil dari transaksi Non Elena dengan pria asing yang identitasnya dirahasiakan. Jika Non Bianca tahu kebenarannya, saya khawatir mereka akan saling bermusuhan. Opa Aaron bersandar, memutar-mutar tongkat peraknya perlahan. Sebuah seringai penuh intrik terukir di wajah tuannya yang renta. Jadi Bianca mengira mereka anak orang asing, sementara ia berencana memanfaatkan Elena untuk membalas dendam pada Adrian. Opa Aaron terkekeh sinis. Menarik, sangat menarik. Bianca sedang bermain api, tanpa sadar ia tengah membawa dua anak itu pada ayah mereka. Opa Aaron menatap Biina dengan tajam. Jangan katakan apapun pada Bianca. Biarkan dia dengan rencana konyolnya. Aku ingin melihat sejauh mana drama ini akan berjalan. Biina mengangguk patuh. Hiks, hiks. Isak tangis pilu terdengar dari kamar Mama Astrid. Sejak kembali dari kantor polisi, ia belum menyentuh makanan. Kinan semakin diliputi kecemasan karena ibunya terus meracaukan sebuah nama. Archie, siapa dia? Tok, tok, tok. Ketukan itu membuyarkan konsentrasi Adrian yang tengah menanti laporan dari Willy. Masuk, titahnya dingin. Kak Adrian, Mama masih mogok makan. Mama terus memanggil Archie. Siapa sebenarnya anak itu, Kak? Apa dia yang menculik Mama di taman? Cecar Kinan tak sabar. Adrian menghela napas panjang. Mama tidak diculik, Nan. Cerita ayah itu tidak sepenuhnya benar, jelasnya sembari menutup laptop. Lalu siapa Archie? Aku belum bisa memastikan, tapi anak itu memiliki ikatan dengan Bianca. Bianca, mantan istrimu. Kinan bergumam, jemarinya menyentuh dagu. Apa mungkin selama ini Bianca mengandung anakmu, Kak? Adrian mendengus remeh. Mustahil. Kenapa tidak? 3 tahun kalian menikah, bisa saja dia hamil sebelum kau menceraikannya, ucap Kinan bersikeras. Brak. Adrian memukul meja dengan geram. Selama 3 tahun pernikahan itu, aku tidak pernah menyentuh Bianca, Kinan. Jadi mustahil dia hamil anakku. Kinan ternganga, kehilangan kata-kata menghadapi fakta pahit di balik pernikahan kakaknya. Setiap kali aku menuntut Haku, dia selalu berdalih datang bulan atau berpura-pura sakit. Dia bahkan tidak pernah membiarkanku menciumnya, desis Adrian dengan tangan mengepal kuat. Teringat tatapan Bianca yang jijik padanya. Kinan memperhatikan perawakan kakaknya yang sekarang, lalu teringat rupa Adrian di masa lalu. Yah, kalau aku jadi Bianca dulu, aku juga mungkin enggan tidur dengan anak gajah. Siapa tahu aku mati terhimpit tubuh tambunmu itu, Kak, sindir Kinan telak. Kinan, bentak Adrian emosi. Maaf, Kak, lirik Kinan gentar, namun ia segera mendekat dan merangkul lengan kokoh kakaknya. Jika anak itu bisa mengobati kesedihan Mama, tolong bawa dia ke sini, Kak. Aku rasa dia bisa menjadi obat bagi Mama. Adrian menepis tangan adiknya dengan kasar. Membawa anak itu ke sini. Jangan harap, itu sama saja aku mengibarkan bendera putih di hadapan musuhku. Kinan memutar bola mata jengah. Kak, dia hanya anak kecil. Mengapa harus dimusuhi? Aku tahu kau membenci Bianca, tapi anak itu tak berdosa. Jangan libatkan dia dalam dendam masa lalumu. Pokoknya aku tidak sudi pencuri itu menginjakan kaki di rumah ini. Dia sudah merampokku 100 juta, dan aku tidak mau hartaku semakin terkuras. Pungkas Adrian keras kepala. Kinan mendengus kesal. Bicara dengan Kak Adrian benar-benar seperti bicara dengan tembok. Baiklah, kalau dia tidak mau, biar aku sendiri yang menjemputnya. Dasar pelit. Kehilangan 100 juta saja sudah seperti kehilangan seluruh kekayaan. Atau, dia takut pada anak itu. Ih, aku makin penasaran. Pagi itu, mansion keluarga Aaron tampak sunyi. Bianca keluar dari kamar. Tak ada lagi aroma kemiskinan atau baju murah yang gatal di kulit. Kini ia dibalut kain sutra dan aroma parfum kelas atas. Kartu kredit di tangan terasa seperti tiket menuju surga yang sempat hilang selama 6 tahun. Biina, panggil Bianca nyaring. Biina yang kini kembali mengenakan seragam kepala pelayan yang rapi,
segera menghampiri. "Ya, Non. Kakek kemana? Pagi-pagi begini pintu utama sudah terbuka lebar," tanya Bianca sambil mengamati sekitar. "Tuan besar baru saja pergi, Non." "Kemana?" "Saya kurang tahu tujuannya kemana." Bianca mengusap dagunya, matanya menyipit curiga. Mencurigakan, apa yang sebenarnya kakek rencanakan? Namun, seringai senang segera muncul di wajahnya. "Ah, masa bodoh. Mumpung kakek pergi, aku mau belanja. Baju-baju di lemari itu sudah kuno. Bi, ikut aku. Hari ini aku mau borong semuanya." "Tapi Non, bagaimana dengan Non Elena dan anak-anak? Apa tidak diajak?" tanya Bi Ina ragu. "Nggak usah. Mereka biar di rumah saja. Nanti aku belikan yang menurutku bagus," jawab Bianca cepat. Ia langsung lupa pada pahitnya hidup melarat kemarin. Berbeda dengan Bianca yang merayakan kemewahan, Elena memilih membawa Arsene dan Arsy mengenal rumah masa kecilnya. Langkah mereka terhenti di depan sebuah foto raksasa di ruang tengah. "Wow, siapa mereka, Bunda?" tanya Arsy polos sambil menunjuk foto pasangan suami istri yang menggendong dua anak perempuan. "Itu foto keluarga Bunda, sayang," bisik Elena lirih. Matanya berkaca-kaca menatap wajah orang tuanya yang tampak begitu damai dalam bingkai itu. "Berarti yang pakai pita biru itu Bunda." Tunjuk Arsene ke anak perempuan paling kecil, berusia sekitar 2 tahun. "Ini bibi bingkai ya, Bunda," seru Arsy beralih menunjuk anak perempuan berambut panjang. "Iya, itu bibi kalian, Bunda, dan bibimu cuma beda 2 tahun jadi." "Wah, kayak kembal ya, Bunda." Arsy kembali memandang foto ibunya yang sangat bulat dan menggemaskan. Lalu Arsy menatap kembali foto Bianca kecil dengan saksama. "Cekalang ndak ada milip-milipnya cama bibi. Tapi muka bibi ternyata sudah jutek dari kecil ya, Bunda." Elena terkekeh pelan di tengah rasa sesaknya. Ia berjongkok, mengusap kepala Arsy. Namun, pertanyaan Arsene berikutnya membuat hatinya kembali sesak. "Terus, kakek dan nenek di mana, Bun? Kenapa dari tadi cuma kita yang ada di sini?" Air mata Elena jatuh tanpa bisa dibendung. Isakannya membuat kedua anaknya tersentak. Dengan sigap, Arsene menyentuh pipi ibunya, ingin menyerap semua kesedihan yang selama ini disembunyikan Elena rapat-rapat. "Maaf ya, mereka sudah jadi bintang di langit bersama nenek buyut kalian," ucap Elena parau. Arsy ikut terisak. "Ternyata Bunda yatim dari kecil kayak kita ndak punya ayah. Bunda yang cabal ya, janji kita ndak akan tinggalin Bunda." Arsene kemudian menarik ibu dan adiknya ke dalam pelukan kecilnya. Arsene janji akan jagain Bunda sama Arsy. "Jangan nangis lagi. Sudah. Sekarang jam 8, kalian pasti lapar kan?" Elena menghapus air matanya, berusaha ceria. "Udah, Aci mau makan blondong kedondong," seru Arsy bersemangat. Saat mereka hendak menuju pintu keluar, seorang pelayan menghampiri Elena dan menyerahkan sebuah kartu hitam mengkilat. "Non Elena, ini dari Tuan Besar. Mulai sekarang, kartu ini aktif untuk kebutuhan Anda." Mata Arsy membulat. "Wow, kartu ajaib," tanyanya takjub. Ia menyambar kartu itu dan, mencoba menggigitnya. "Arsy, itu bukan makanan." Arsene merebut kartu itu dengan wajah frustrasi, sementara si pelayan tertawa kecil. Bibi bingka mana?" tanya Arsy kemudian. Saat tahu Bianca sudah pergi belanja sendiri, wajah mungilnya langsung cemberut. "Pelgi ndak ajak-ajak. Kalau bibi pulang, Aci ndak mau bagi kedondong." Elena hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah putrinya yang sangat mirip dengan Bianca itu. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Namun, baru saja mesin menyala, sebuah mobil mewah lain mendadak memotong jalan mereka. Seorang wanita cantik dengan gaya yang sangat modis, bahkan cenderung berlebihan untuk sekadar bertamu pagi hari, ia keluar dari mobil tersebut. Ia mengetuk kaca jendela mobil Elena dengan gaya elegan yang dibuat-buat. Arsy menurunkan kaca jendela, menatap wanita itu dari atas sampai bawah. "Hai, gemoy.
Sapa Kinan dengan senyum lebar yang dipaksakan ramah. Arsy menoleh ke arah Elena dengan wajah bingung tanpa membalas sapaan itu. Bunda, kenapa ada biduan di sini? Bunda yang cewa buat nyanyi. Senyum di wajah Kinan langsung hilang. Rahangnya nyaris jatuh mendengar julukan biduan yang meluncur begitu saja dari mulut bocah polos itu. Kok jadi kesel ya? 10 menit kemudian, 2 mobil itu terparkir di depan restoran kecil. Elena dan si kembar masuk bersama Kinan. Setelah memilih meja di salah satu sudut ruangan, mereka duduk saling berhadapan. Maafkan ucapan putri saya yang tadi, Non Kinan, ucap Elena mulai membuka percakapan karena suasana yang makin canggung itu. Elena tidak menyangka adik Adrian akan datang sendiri menemuinya hari ini. Tidak usah kaku begitu Kak Elena, panggil Kinan saja, ucap Kinan seramah mungkin. Anda tahu dari mana nama saya? Tanya Elena sedikit syok. Saya cari tahu sendiri kemarin. Saya tidak sangka Bianca punya adik perempuan. Mengapa Anda tidak hadir di pesta pernikahan Kak Adrian dan Bianca? Kinan mulai menggali tentang Elena yang masih misterius, karena data-data tentang Elena yang ia dapatkan masih kurang. Saya sibuk kerja, elak Elena sambil membuang muka, tak mau bertatap mata dengan Kinan. Atau dilarang kakek Anda, tebak Kinan. Elena memilih diam. Sebenarnya pernikahan ini terjadi agar permusuhan antara keluarga kita berakhir, tapi ternyata itu tidak semudah yang kita harapkan, jelas Kinan dengan frustasi. Maksudmu? Tanya Elena kembali melihat Kinan. Sebelum dijawab, Kinan memandang wajah Arsy dan Arsen yang sangat familiar. Lalu ia beralih menatap Elena. Mbak Bianca sendiri telah menghancurkan kepercayaan keluarga kami. Menghancurkan? Apa sebenarnya yang mau kau katakan? Tanya Elena makin tidak mengerti. Kinan mengeluarkan ponselnya. Boleh tukar nomor? Saya rasa masalah ini perlu dibicarakan secara pribadi. Bicara terbuka di sini, bisa mengganggu kesenangan anak-anakmu ini. Tapi kalau boleh tahu, siapa di sini yang namanya Arsy? Apa itu kamu, ganteng? Kinan bertanya pada Arsen. Arsy langsung mengangkat tangannya. Di sini, Tante napa kali Aci? Mau tanda tangan juga? Seru Arsy kali ini ia mengeluarkan polpennya. Emang kamu siapa? Kinan menopang dagu dan bergidik geli karena sifat narsistik bocah cilik itu. Tante ndak tahu ya, aku tuh seleb. Seleb apaan? Tanya Kinan tertawa kecil. FB Pro. Tepat saat itu tawa Kinan pecah dan air matanya sedikit menyembul keluar. Sedangkan Arsen segera menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Elena yang duduk di sisinya hanya menggigit bibir bawah agar tidak ikut tertawa. Namun suasana hangat itu pun lenyap ketika Kinan melontarkan pertanyaan untuk Elena. Oh ya, di mana suamimu? Mengapa hanya kalian saja yang keluar dari mobil? Kinan berniat meminta izin ke ayah si kembar sebelum ia membawa mereka kepada Mama Astrid. Bersambung.